Pada kelas ini teman-teman akan belajar membuat sebuah aplikasi sederhana. Kita akan step by step membuat aplikasi yang bisa menampilkan sebuah list Pokemon. Kita akan membuatnya dari awal banget. Jadi yang pertama kita coba akan belajar menampilkan data nama-nama Pokemon menggunakan list view. Jadi nama-namanya kita munculkan dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian pada step berikutnya kita coba akan belajar menambahkan aset gambar pada project kita. Kemudian gambar tersebut akan kita tambahkan pada list nama Pokemon yang sudah kita buat ini. Setelah berhasil kita tambahkan aset kita, kurang lebih nanti tampilan aplikasinya akan berubah. Yang sebelumnya hanya berupa teks saja, kali ini dia memiliki sebuah gambar. Dan cara tadi kita masih menggunakan stateless widget pada Flutter, yang mana di Flutter ada stateless widget dan ada stateful widget. Stateless kita gunakan untuk data yang statis. Jadi data yang tidak perlu ada perubahan, kita cukup gunakan stateless widget untuk menampilkan datanya pada user interface. Di step berikutnya kita akan belajar menggunakan stateful widget. Pada stateful yang pertama, kita coba akan menggunakan fitur future yang ada di Flutter. Kita coba akan menambahkan sebuah floating action button sebagai listener atau aksi agar kita bisa memunculkan datanya. Jadi ketika kita klik tambah di sini, dia akan menampilkan sebuah progress bar yang kita kasih timer atau delay di sana selama beberapa detik sampai akhirnya datanya kita akan munculkan pada user interface ini. Dan data yang kita gunakan masih sama, adalah sebuah daftar karakter Pokemon tadi. Pada stateful berikutnya, kita juga akan belajar menambahkan satu persatu karakter ini agar membentuk sebuah list. Jadi ketika kita memerlukan sebuah data yang terus berubah pada user interface kita bisa menggunakan stateful widget. Dan ini kurang lebih final project yang akan kita pelajari. Jadi ketika klik di sini, kita bisa menambahkan satu-satu karakter Pokemon yang sudah kita buat di materi sebelumnya. Dan yang perlu teman-teman siapkan pada kelas ini, yang pertama adalah Android Studio, yang kedua adalah plugin Flutter yang sudah terinstall di Android Studio. Jika teman-teman belum pernah menambahkan plugin pada Android Studio, teman-teman bisa cek video di deskripsi atau langsung ke channel YouTube-nya Lastday Indonesia. Dan yang ketiga yang perlu teman-teman siapkan adalah emulator. Emulator untuk kita melakukan testing pada project yang kita buat. Mungkin itu saja sekilas tentang materi dan final project yang akan kita pelajari pada kelas ini. Saya Irsad dari Lastday dan sampai ketemu di video berikutnya.